Kemarin kita telah memahami bahwasanya salah satu karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah karakteristik orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mereka yang senantiasa zuhud pada kehidupan mereka. Sebagaimana yang kita jumpai di dalam satu riwayat dari Ibnu Majah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya seorang laki-laki, Atan Nabi rajulun faqala ya Rasulullah tullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah ishad fid dunya yuhibbakallah washad fima aitin nasi yuhibbuka. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan sebuah pertanyaan, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amal yang apabila aku kerjakan amal itu menjadikan Allah mencintaiku dan menjadikan manusia pun mencintaiku. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah kamu pada kehidupan di dunia, maka Allah mencintaimu. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada di tangan manusia, maka seluruh manusia akan mencintaimu. Nah, disinilah kita akhirnya mendapati bahwasanya zuhud merupakan salah satu anak tangga yang melejitkan diri kita supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah semata. Kemarin kita juga telah membahas di dalam beberapa pertemuan sebelumnya bahwasanya zuhud itu yang kita harus benarkan dulu dan harus kita luruskan dulu dan kita koreksi dari narasi ketika kita memahami zuhud. Bahwasanya zuhud itu bukanlah satu penampilan fisik. Bahwasanya zuhud itu merupakan penampilan hati. Bahwasanya zuhud itu bukanlah ditampakkan dengan sikap kita yang compang-camping, mobil kita yang butut, mungkin handphone kita yang sering rusak. Maka sesungguhnya zuhud itu bukan penampilan fisik, tetapi zuhud itu merupakan kondisi hati ketika memaknai dunia dan memprioritaskan urusan akhirat sesuai dengan petunjuk syariat. Nah, tentunya disinilah kita paham zuhud itu berarti tidak bicara bahwasanya seorang mukmin itu harus miskin. Karena memang zuhud itu tidak ada kaitannya dengan kemiskinan dan tidak ada kaitannya dengan kekayaan. Tetapi zuhud itu sikap hati. Makanya salah kalau ada orang yang mendefinisikan kalau ada orang kaya berarti dia tidak zuhud. Kalau orang miskin berarti dia harus zuhud. Maka ini tentunya sebuah perkara yang harus kita koreksi. Karena zuhud itu bukan penampilan fisik. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya zuhud itu mengharamkan dunia, ini juga salah. Dan tentunya kita belajar dari apa yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud itu merupakan seorang nabi yang disifati oleh Allah sebagai hamba yang selalu kembali kepada Allah. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kami anugerahkan anak kepada Dawud dengan anak yang bernama Sulaiman, dan sesungguhnya sebaik-baik hamba itu adalah Sulaiman innahu awwab. Sesungguhnya Sulaiman itu adalah hamba yang selalu kembali kepada Allah. Di sini Allah menobatkan Nabi Sulaiman itu awwab, sebagaimana Allah mensifati sifat ini kepada Nabi Ayub. Padahal kita paham ya, Nabi Sulaiman itu memiliki kekayaan, kerajaan yang begitu luasnya, memiliki kekuatan yang tidak ada yang menandingi pada zamannya dan pada saat itu. Dan itu pun tidak menghilangkan sifat zuhudnya seorang Nabi Sulaiman sampai beliau diutus oleh Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul. Makanya kalau ada orang berkata zuhud itu harus miskin dan orang kaya tidak bisa zuhud, berarti Nabi Sulaiman itu tidak zuhud. Padahal tidak mungkin Allah itu memilih seorang manusia kalau hatinya tidak zuhud pada kehidupan. Karena setiap para nabi pasti memiliki sifat zuhud. Maka disitulah kita akhirnya paham bahwasanya zuhud itu bukan penampilan fisik, bukan masalah berapa rekening yang kita miliki, berapa rupiah yang kita miliki. Tapi sekali lagi zuhud itu adalah penampilan hati. Makanya kita mendapati di dalam salah satu riwayat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya dunia itu diberikan kepada 4 kelompok manusia. Ada orang yang diberikan ilmu, lalu diberikan kepadanya dunia. Lalu ilmunya menjadi imam bagi dunianya. Lalu dunianya menghamba kepada ilmu yang dia dapatkan menuju kepada rahmatnya Allah. Ada yang kedua, ada orang yang diberikan dunia tetapi tidak diberikan ilmu. Akhirnya kehidupannya dipimpin oleh hawa nafsu, dipimpin oleh hawa nafsu dunia.
dan akhirnya terjerumus kepada perkara-perkara rusak pada kehidupan ketika dia tidak memiliki ilmu yang menjadi imam bagi harta berlimpah yang dia dapatkan. Ini berbahaya. Ada yang ketiga, mereka diberikan ilmu tetapi tidak diberikan dunia. Ada orang yang solih, taat, tapi kalau sudah bicara tentang bisnis lalu gagal. Dia tidak memiliki dunia yang banyak, tetapi mereka memiliki ilmu, di mana ilmu menjadi kendaraan dia menuju kepada penghambaan dan ibadah dia kepada Allah. Dan ada yang keempat, ada orang yang mereka hidupnya tidak dikasih dunia dan tidak dikasih ilmu. Dan ini yang paling buruk. Disinilah kita akhirnya mendapati bahwasanya kalau dunia yang dilapangkan itu bertentangan dengan kata zuhud, berarti kita mendapati kelompok yang pertama ini orang yang tidak zuhud. Padahal kelompok yang pertama pun banyak disematkan kepada orang-orang yang beriman. Bukankah kita mendapati Abdurrahman bin Auf kaya raya? Bukankah kita mendapati Utsman bin Affan juga kaya raya? Bukankah kita mendapatkan Imam Abu Hanifah juga pedagang sukses? Dan mereka memiliki keimanan, mereka memiliki ilmu. Dan akhirnya keimanan dari ilmu yang mereka miliki memimpin dunianya. Dan dunia itu mengekor kepada ilmu dan keimanan mereka menuju kepada perkara yang Allah ridhai dan perkara yang Allah cintai. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, zuhud itu penampilan hati. Jadi kita tidak bisa menilai Ustadz ini zuhud atau tidak zuhud, orang ini zuhud atau tidak zuhud. Tidak bisa kamu nilai. Jangan kemudian lihat Ustadz, wah Ustadz ini tidak zuhud, wah Ustadz ini zuhud. Tidak bisa. Bisa jadi kamu melihat seseorang tidak zuhud menurut mata kita dan penilaian kita, tapi dia zuhud di hadapan Allah. Karena apa yang dia miliki, pada apa yang dia genggam, pada apa yang dia miliki, ternyata jauh lebih kecil daripada yang dia infakkan dan dia sedekahkan. Dan kita tidak sadar, ada orang yang betul-betul mengalirnya harta itu sebagaimana mengalirnya mata air yang tidak pernah berhenti. Kan kita tidak pernah tahu. Makanya dengan kita mengkoreksi, mengevaluasi bahwasanya zuhud itu bukan perkara fisik, tapi merupakan perkara hati, lah itulah yang menjadikan kita harus melihat kalau kita ingin menjadi orang yang zuhud, maka perhatikanlah sikap kita dan hati kita ketika memandang dunia, yang nanti kita akan sampaikan lagi apa itu zuhud dalam definisinya. Dan itulah sejatinya zuhud. Di sisi yang lainnya juga kita mengetahui bahwasanya zuhud itu bukan berarti kita berpangku tangan lalu kita menjadi beban bagi orang lain. Orang yang zuhud itu bukan tidak kerja, berpangku tangan. Ketika dia diam, berpangku tangan, tidak melakukan aktivitas apapun, akhirnya menjadi beban bagi orang lain. Padahal Islam itu, atmosfer yang dibangun oleh Islam itu jangan berpangku tangan. Dan jangan pula kita menjadi beban bagi orang lain. Makanya kenapa banyak perintah sedekah, kenapa banyak perintah infak, kenapa menerangkan tentang keutamaan tangan di atas, itu sebenarnya ada sebuah tema besar di dalam syariat itu. Syariatnya infak, syariatnya sedekah, syariatnya tangan di atas. Itu ibaratnya memberikan sebuah faedah besar. Faedah besarnya itu apa? Supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Ada koreksi, sebagian orang ketika berpikir kalau zuhud itu ya cukuplah saya di masjid, dzikir. Lalu kebutuhan saya ditanggung sama orang. Tentunya ini tidak benar. Maka yang benar adalah ketika engkau zuhud, maka engkau memprioritaskan akhirat. Tapi dalam urusan dunia kamu tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan itulah yang menjadikan kita harus memahami begitu pengertian zuhud yang harus kita koreksi. Kemarin